Ini kayaknya lagi banjir Innova dan juga Avanza ya. Ada Innova biasa, Reborn. Teman-teman nih, sepertinya X dari corporate yang akan dilelang di balai lelang ini. Jadi ada mau masuk asuransi ya. Cuman karena mungkin sudah gagal bayar, akhirnya mungkin ditarik oleh leasing. Manual apa matic, pajak masih hidup sampai bulan 7. Exterior C, interior B, mesin B. Oke guys, ada Fortuner SRZ nih 2017. Ini agak tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang auksi dan kita akan coba screening unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari balai lelang ini guys. Ada beberapa unit-unit stok dan juga unit-unit yang sudah akan dilelang. Jadi kita langsung screening aja. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja? Teman-teman ikutin terus video Douzo21 ini sampai selesai guys. Ini kayaknya lagi banjir Innova dan juga Avanza ya. Ada Innova biasa, Reborn. Cuman ada beberapa ini yang seperti di depan kita nih yang barong masih stok ya. Kalau ada datanya kita langsung coba cek. Ini tahun 2017 nih kalau nggak salah. Ini masih di data, jadi belum ada harganya. Dan di sini baru ada data tahun 2017, kilometernya di 69 ribuan. Pajaknya sih matinya di Januari. Kalau yang ini 2017 juga udah 109 ribuan. Kalau yang ini sama 2017 semuanya odometernya di 129 ribuan. Jadi ini lagi banjir stok Avanza untuk lelang berikutnya ya. Avanza barong, Innovanya Reborn nih guys. Cuman yang ini masih belum ada harganya. 2017 juga nih Reborn rata-rata tuh. Nih gue nyelip di sini Reborn. Ini yang tipe G 2000 cc ya, keseluruhan warna hitam dan juga warna silver nih guys. Kalau untuk Avanzanya Avanza G manual transmission. Dan ini odometernya rata-rata di 50 ribuan, ada yang masih 49 ribu untuk Reborn ya. Ada yang di 98 ribu nih, 2016 kalau yang ini. Jadi 2016 2017. Nah kalau untuk harga sih masih belum ada datanya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, tungguin aja nih untuk Innova dan juga Avanza. Buat teman-teman nih, sepertinya X dari corporate yang akan dilelang di balai lelang ini. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan informasi dan juga jadwal lelangnya. Oke, kita langsung cek ke Innova guys. Di sini ada Toyota Innova V 2015 nih guys, dan ini automatic transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 11 nih guys. Jadi kita langsung cek dulu nih datanya. Exterior C, interior C, mesin B. Ya, pajak mati di bulan 11 2022. Harga opennya 183 juta rupiah. Memang Innova Kijang kapsul itu menolak tua dan menolak murah ya. Jadi harganya masih di 183 juta dengan kondisinya exterior C, interior C, mesin B. Kita coba cek dulu di bagian eksteriornya nih, teman-teman bisa lihat ya. Kondisi bannya velg masih OEM dan ini kondisi ban beda-beda ya. Ada yang 30%, ada yang masih 40 atau 50%. Seperti yang di depan sebelah kanan nih masih cukup oke. Baret-baret pemakaian, kita cek kondisi di bagian mesinnya seperti apa. Oke, kalau kita cek dari mesinnya sih, mesinnya ada beberapa rembes ya. Ini mesinnya 2000 cc VVTi. Terus kalau kita lihat dari bagian afron sih sebenarnya sih masih cukup normal ya. Terus kalau untuk dari tulangan bawah juga masih cukup normal, belum bekas ada nabrak yang parah. Kapsi juga masih cukup oke. Baut-baut juga masih rapi ya. Jadi ini paling bekas repaint aja, belum ada eks laka parah. Tapi kalau kita lihat sih di bagian bumper sebelah kanannya sudah ada beberapa baret, sudah ada side corner parkingnya ya. Headlamp sih agak sedikit kusam tapi masih cukup. Bumper sebelah kiri depan nih udah longgar nih, lemnya udah patah ya. Terus kita cek di V ini, dia luxury, sudah ada side skirt dan body kitnya seperti ini. V luxury itu biasanya di tengahnya kapten sih, cuma nanti kita lihat di dalam, oh nih sayang nih, kena bensin tumpahan dan gak langsung dilap, jadinya bercak ya. Banyak baretan-baretan, bekas repair juga di bagian belakang. Kalau untuk di belakang ada 4 titik sensor parkir ya, V luxury. Kita cek di kondisi belakang. Oke, masih aman, cuman nih bekas kena cat aja untuk di bagian silennya. Kalau di sisi belakangnya kita lihat ya, ini bekas kemasukan air aja ya. Tuh bekas ada kena karat gitu. Masih lengkap tuh, bagian tengah sudah captain seat V luxury. Ini sebenarnya mobil yang dicari-cari. Nah, tipe V di belakang sudah defogger. Nah, ini ada beberapa cat yang sudah pecah ya dempulnya. Kalau kita cek aja langsung di bagian interiornya kayak apa yuk.
Oke, sudah tipe V ya, di sini sudah wood panel. Setirnya sayang banget nih. Ini setirnya udah kayak gini, jadi harus di retrim lagi. Wood panel saya masih oke. Kita cek untuk di bagian odometer ya, udah di 211 ribuan. Head unit sudah monitor double din, itu dia ada cover setirnya ya di situ. Plafon sih masih ya cukup lah. Sudah dari re-entertain, captain seat masih utuh dan kondisinya sih ya oke lah ya. Nah ini untuk mesinnya kondisinya masih terkategori B katanya. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik, ini udah kita kelilingin. Ini adalah Toyota Innova V Luxury 2015 automatic transmission. Dan ini kondisinya kalau menurut gue interior C, mesin juga ke kategori C. Odometernya udah di 211 ribuan. Ini di open di 183 juta rupiah. Kalau menurut teman-teman ini worth it, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, ada Fortuner SRZ nih 2017. Ini agak tinggi ya. Datanya ini nggak terlalu kebaca. Eksterior C, interior B, mesin B. Pajaknya mati di bulan 1 2023 nih guys. Nah, ini kalau kita kelilingan aja dulu ya. Ini kalau untuk di bagian eksterior sih sudah ada beberapa baret-baret pemakaian. Headlamp, fog lamp masih oke. Terus di bagian kondisi ban sih masih cukup tebal ya, masih utuh juga. Velg masih OEM dari bawaan Fortunernya itu sendiri. Nah, ini sudah hilang ya. Odometernya nanti kita cek udah di berapa kalau ada kuncinya. Terus ini harus dicuci poles lagi sih karena banyak bercak-bercak dari water spotting. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang SRZ. Kondisinya sih masih cukup oke ya. Ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri ya masih cukup ya, masih presisi. Headlamp, stop lamp juga masih oke. Oke, ini sudah electric tailgate. Kita cek aja dulu di bagian belakang. Ya, kondisinya masih cukup oke. Bagian belakang, ya aduh. Ini udah kemasukan air ya, karat gini. Ini masih oke sih. Oke, kita langsung tutup lagi. Nah, ini kita langsung cek di bagian interiornya nih. Oke guys, di bagian interiornya, wah kuncinya sih nggak ada ya di sini ya. Oke, cuman odometernya di sini di 70 ribuan. Head unit masih bawaan dari Toyota. Kondisi di bagian wood panelnya nih sudah agak sedikit ngupas ya, mungkin karena pakai cincin atau apa nih, jadi beroak ya. Untuk di bagian trim setirnya sih masih oke. Plafon masih cukup ya. Ini 7-seater ya by the way kalau untuk SRZ. Terus di bagian joknya nih kulit premium leather, tapi sayang di sebelah drivernya nih kayaknya sudah agak harus di retrim nih, agak sedikit pecah-pecah dan kempes. Tapi bagian interior sih masih oke ya. Oke guys, ada mobil SRZ nih di depan kita nih. Kalau teman-teman tertarik, 300 jutaan ya, 397 di sini. Tadi belum gue mention harganya. Ini adalah Toyota Fortuner SRZ tahun 2017. Kondisi pajak masih hidup nih sampai bulan Januari besok. Eksteriornya sih menurut gue C, interiornya C, mesinnya juga terkategori C. Cuman masih arah ke oke ya. Di open di 397 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, lanjut nih ada mobil HR-V yang biasa dicari-cari nih guys. Ini di depan kita nih HR-V tipe E guys 2017. Nanti kita cek manual apa matic, pajak masih hidup sampai bulan 7. Eksterior C, interior B, mesin B, 217 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat kondisinya ini bekas ada mau masuk asuransi ya. Cuman karena mungkin sudah gagal bayar, akhirnya mungkin ditarik oleh leasing. Ini harganya 217 juta rupiah. Kondisinya sih apa adanya. Kalau mesinnya kayak apa kita langsung coba cek ya. Oke guys, kalau kita cek di bagian mesinnya sih ya kotor lumpur ya seperti ini ya. Jadi bekas hujan belum dibersihkan lagi. Tapi bullhead masih aman. Terus afron sih masih aman ya. Baut-baut di bagian kap mesin sepertinya masih aman sih kalau dari sini. Terus kalau untuk sealer ini masih aman ya. Jadi kalau kondisi mesinnya secara kayak gini sih kalau kita lihat masih cukup utuh ya. Lanjut di bagian bodi kiri dan kanannya banyak banget tanda-tanda akan diperbaiki ya. Tuh titik-titik yang akan diasuransikan. Sayang mobilnya mungkin sudah ditarik oleh leasing, jadinya nih ada yang baret-baret juga nih panjang seperti ini ya. Terus baret-baret pemakaian kecil-kecil kayak gini nih juga ada nih. Nah, di bagian belakang nih juga ada nih. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Bagian bumper ini pernah dicat ulang, didempul tuh ya, cuman nggak rapi, jadi akhirnya pecah-pecah lagi. Ada penyok juga nih di bagian belakang. Kayak apa sih? Oke, ini adalah mobil 5-seater. Kita cek di bagian door pintu belakangnya. Sealannya sih masih cukup baik ya kayaknya di sini nih. Kalau kita lihat di bagian platnya ya sih masih cukup aman.
Oke, ini masih belum pernah ada bekas nabrak di belakang, cuma nyundul. Jadi bagian backdoornya agak rusak nih. Bumper bawahnya pernah dicat ulang dan pernah penyok ya. Di sini nih pernah ada keriting nih guys. Nih. Jadi di daerah sini nih. Nah, tapi nggak kena sampai tulangan ya, hanya di bagian luar dan bagian pintu. Tuh. Ya kalau teman-teman lihat, pintunya sudah pernah di repaint. Oke, ini adalah sisi bagian kirinya nih, juga sama ya, ada beberapa bekas bercak-bercak asuransi nih. Kita langsung cek di bagian interiornya. Oke nih teman-teman, di bagian interiornya nih setirnya sih masih cukup oke ya. Kalau untuk odometernya ini ada di 82 ribuan. Datanya gue lihat dari bagian kaca tadi. Ya nggak ada kuncinya, jadi kalau di bagian interior sih masih oke. Sudah ada mode di bagian steering wheelsnya, juga ada adaptif yang cruise control di sini. Jadi keren banget nih mobilnya. Oke, masih cukup oke ya. Tuh teman-teman masih bisa lihat interiornya masih terkategori cukup baik nih guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Honda HR-V 2017 tipe E ya, automatic transmission. Eksterior C, interior masih cukup baik ya, mesinnya terkategori C. Nah ini C arahnya ke cukup baik ya, karena odometernya juga masih di 80 ribuan. Di opennya di 217 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Kita mengarah ke sebelahnya nih ada Ignis. Nah kita cek dulu nih. Nih mobil India. Ini adalah Ignis ya. Ini belum tahu nih yang GX apa yang GL. Ini 2018. Pajak mati di Januari 2022. Catatan di sini bodi baret halus. Terus bodi belakang bekas repair nih katanya. BPKB ready 3 hari kerja. Di sini eksterior C, interior B, mesin B. Di open di 103 juta rupiah. Nih kalau kita lihat atasnya two tone color, ini sepertinya yang GX. Cuman kita langsung coba screening dulu. Ini adalah Ignis di depan kita 2018 nih, dengan kondisinya nih di bagian eksteriornya ya agak-agak sedikit kusam ya. Nah ini di bagian cupnya udah agak sedikit kusam. Kalau kita cek di bagian velg nih masih OEM bawaan dari Suzuki, kondisi bannya kurang lebih sekitar 40%-an. Ini udah two tone color. Ini kita lihat nih manual apa matic. Nah ini kondisinya manual ternyata. Nanti kita cek dulu di bagian dalamnya. Lalu untuk di bagian kondisi belakang, stop lamp masih oke. Tadi headlamp di depan juga masih cukup ya. Ada 4 titik sensor parkir, kamera mundur, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya. Dan ini tipe yang tertinggi ya, ada roof rail di bagian atasnya. Nah kalau kita cek di sisi sebelah kanannya sih masih cukup oke. Ini odometernya kita cek nih ada di berapa. Odometernya di 53 ribuan guys. Oke, kita langsung cek untuk di bagian interiornya. Nah ini keyless, nggak ada kunci ditinggal ya di sini. Sudah start stop engine button. Setir teksturnya masih oke. Manual transmission. Head unit sudah GVC atau monitor double din. Jok masih oke banget ya. Terus di bagian plafon masih cukup. Jadi di bagian interior sih kalau menurut gue nih masih oke banget nih guys. Eksteriornya aja yang agak kusam. Oke ini teman-teman, kalau emang tertarik nih dengan Suzuki Ignis di depan kita tahun 2018, ini tipe GX yang manual transmission dengan kondisi pajak mati di bulan Januari 2022 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, interiornya C arah ke baik nih, mesinnya masih terkategori C arah ke B. Di open di harga 103 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Auksi pada siang hari ini atau menjelang sore ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua aja. Sekian aja informasi dari Dozo21. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.